Dulu sebelum saya punya hunian tetap, biasa kami selama beberapa tahun menjadi kontraktor rumah, alias penyewa rumah. Waktu anak saya yang pertama umur 2 tahun itu, sudah pindah-pindah kontrak beberapa kali di daerah Bekasi. Tapi nama perumahannya saya nggak mau publiskan ya. Pindah dari Bogor ke daerah Bekasi karena suami dapat kerjaan baru di daerah Pondok Gede. Dapat rumah kontrakan, awalnya sih nyaman, ngontrak rumah punya seorang polisi. Dapat 10 bulan ngontrak di situ, rumah bocor di mana-mana. Kami komplain, tapi tidak ada tanggapan apapun. Karena waktu itu musim hujan parah banget. Akhirnya kami cari lagi rumah lain, masih di perumahan yang sama. Yang penting dapat rumah dulu, karena hujan setiap hari dan malam. Kami sudah nggak tahan rumah bocor di sana sini. Dapatlah rumah agak kecil. Kelihatannya sih biasa aja, tidak ada yang mencurigakan apapun. Dan tetangga sekitarnya juga tak ada yang bilang aneh-aneh. Malah kami dikasih kontrak nomor si pemilik rumahnya. Nomor teleponnya maksudnya ya, kontaknya. Dan akhirnya kami telepon ke si ibu yang punya rumah, bahwa kami lagi mencari rumah, segera. Akhirnya kita janjian, hari besoknya ketemuan di rumah tersebut. Terjadilah transaksi bahwa rumah itu harus bayar tahunan, tidak bisa bulanan. Si pemilik rumah sudah bawa surat-surat persyaratan dan kesepakatan. Ada materai yang kami harus tanda tangani. Jika mengajukan pembatalan sepihak, uang yang sudah masuk tidak bisa kembali. Kami sedikit pun tidak ada curiga. Oke lah, karena emang lagi butuh banget pindah rumah, kan sudah malas rumah kontrakan yang lagi ditempati bocor parah. Bayarlah buat kita kontrak 1 tahun sebesar 9 juta rupiah dan tanda tangan di surat kesepakatan tersebut. Singkat cerita, kami pindahan dibantu teman-teman suami dari tempat kerjaan. Singkat cerita, seminggu ditempati nampak biasa. Kami betah karena memang rumah itu blok depan, nggak jauh ke pintu gerbang perumahannya. Banyak yang jualan. Beda dengan rumah kemarin yang kami ngontrak berada di belakang. Di malam tahun baru 2015, berawal kejadian aneh itu muncul. Setelah kami 10 hari 10 malam tinggal di situ kurang lebihnya, kami pulang jalan-jalan habis malam tahun baruan di rumah teman suami. Biasa habis makan-makan dan bakar-bakar ayam. Sampai rumah anak kami panas, nangis terus. Dikasih obat turun panas, dan waktu itu sudah jam 3 pagi dan tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya suami saya pergi mau nemuin salah satu customernya. Katanya mau beli mobil, karena emang suamiku ini marketing mobil. Saya diajak nggak ikut karena anak demam. Habis maghrib, keanehan dimulai. Karena di rumah itu ada tangga kayu untuk ke tempat jemuran atas, tapi kami tidak pernah naik. Jemuran di teras aja karena ngeri. Tangganya itu nanjaknya kayak gitu tuh, curam banget. Dan saya selesai sholat maghrib, anak saya nangis sambil nunjuk-nunjuk ke tangga. Dia bilang, ada orang gila di tangga, takut katanya, sambil terus nangis. Saya sampai merinding, tapi saya nggak lihat apapun selain tangga. Akhirnya saya telepon suami suruh cepat pulang. Saya bilang anak makin panas, padahal udah nggak panas, biar dia cepat balik. Suamiku langsung balik sampai rumah jam 8. Saya nggak bilang apapun. Pas buka pintu itu, tangga yang menuju atas jemuran kan emang lurus pintu tuh. Suamiku masuk langsung mundur lagi keluar. Dan astagfirullah, dia istighfar kenceng banget. Ternyata suamiku juga bisa lihat, karena emang dia orangnya peka terhadap yang begituan. Terus saya tanya kenapa. Dia langsung tarik tangan saya keluar. Kata dia, cepet bawa gendongan kita keluar. Saya lihat muka dia tegang banget. Wah, kata saya, ternyata apa yang dilihat anak saya, bapaknya juga lihat. Ada beberapa jam kami di tukang nasi goreng. Bingung, udah hujan lagi mau kemana. Akhirnya tidur di dalam mobil di depan jalan halaman rumah. Waktu itu emang suami dapat mobil pinjaman dari kantor. Singkat cerita, paginya kami masuk rumah kembali. Tapi suasananya udah beda. Dihantui rasa takut, cemas. Ya walaupun saya nggak melihat apapun, suamiku berangkat kerja. Saya di rumah berdua anak. Udah waktu asar itu saat-saat menakutkan, waktu mau masuk maghrib. Saya telepon suami, jangan pulang lewat maghrib ya. Dia bilang iya. Akhirnya tetap sampai rumah jam 7. Saya ngaji yasin apapun yang saya bisa. Sampai suami belum berhenti. Alhamdulillah, biasa anak saya anteng gak lihat apapun. Saya tanya masih ada gak dek itu orang gila di tangga kayak malam kemarin. Dia geleng kepala, gak berani keluar kamar waktu itu kalau suami belum sampai rumah. Dan akhirnya suami pulang.
Dia masuk dengan wajah cemas, lihat ke tangga berdiri lama, terus duduk dan makan. Kata dia nanya, si Dede nggak bilang apapun. Saya jawab tidak. Mudah-mudahan nggak ada apapun ya. Suami saya kemarin menceritakan sosok yang berdiri di tangga seorang wanita dengan lidah menjulur dan mata keluar. Ih, serem banget. Setelah makan, masuklah kami ke kamar karena sudah jam 10-an. Anak sudah tidur dan saya mulai mau tidur. Belum ada beberapa menit mata merem antara sudah tidur atau belum. Tiba-tiba kayak ada yang nindihin dan mencekek leher. Aku teriak nggak bisa. Kalau kata orang Sunda teh, erep-erep. Lama begitu akhirnya suamiku bangun dan mengusap wajah saya sambil istighfar. Baru saya sadar dan saya lama hampir takut tidur lagi. Menjelang jam 1 malam, ngantuk pun datang dan kami baca-baca doa. Mudah-mudahan gak ada kejadian aneh-aneh lagi. Mulai kami menutup mata dan baru kisaran 1-2 jam kami lelap. Tiba-tiba suamiku ribut lagi, istighfar dan kayak ketakutan sambil bangunin saya. Terus saya tanya ada apa lagi. Dia bilang ada sosok makhluk menyerupai anak-anak gundul. 2 orang lompat-lompat di atas kasur kita sampai kasur berasa goyang-goyang dan lari-larian di atas kepala. Tuh, kata dia sembunyi di hordeng. Astagfirullah, ada apa ini? Hari-hari berikutnya, mulai hari ke-11 sampai ke-18 itu, setiap malam kami betul-betul seperti diteror. Entah itu depan kamar mandi ada makhluk tanpa kepala, di tangga ada sosok yang lidahnya menjulur, dan dari balik dinding kamar itu keluar juga kepala-kepala yang mukanya rusak berlumuran darah. Dan yang melihat hanya suami dan anak saya. Saya tidak. Dalam batin, saya sampai berpikir, ya Allah, apa suamiku gila? Dan akhirnya saya telepon orang tuaku di Ciamis, menceritakan kejadian tersebut. Orang tuaku cemas dan konsultasilah dengan sepuh yang sudah dianggap kokolot di situ. Dan beliau bilang suruh cepat pindah, gak bakal kuat di situ. Itu betul-betul nyata ada makhluk-makhluk jin jahat peliharaan yang punya rumah untuk sengaja menakut-nakuti. Awalnya saya percaya nggak percaya. Ibu saya bilang suruh pindah. Jangan di situ, sayangi diri sendiri. Yang gak kuat nanti paranoid dan stres jadinya. Akhirnya saya musyawarah dengan suami dan telepon yang punya rumah. Saya tidak bakal nerusin ngontrak di sini. Dan dengan enteng, tanpa tanya apa alasannya, dia bilang, silahkan, tapi sesuai perjanjian ya, uang gak bakal kembali. Ya Allah, saya nangis, uang cuma segitu-gitunya. Itu juga kemarin saya jual emas untuk bayar kontrakan tahunan tersebut. Karena waktu ngontrak di rumah polisi itu dikasih bulanan. Akhirnya kami pun dengan berat hati pindah, dibantuin tetangga sekitar. Dan baru pada bilang kalau pengontrak sebelumnya pun mengalami hal yang sama dengan kami. Ada yang bertahan 3 bulan, ada yang 5 bulan sampai sakit dan meninggal di situ. Ya Allah, kalau tahu sebelumnya mana mau di sini. Ternyata si pemilik rumah itu zalim. Dia mencari uang dengan cara nggak wajar. Si pengontrak suruh bayar 1 tahun dan tanda tangan di atas meterai. Tapi baru ditempati beberapa minggu, bahkan hitungan hari dikirimin makhluk gaib peliharaannya supaya nyerah dan pindah begitu terus. Akhirnya kami pun terpaksa pindah lagi. Dapatlah rumah kontrakan petakan di daerah Klender. Itu yang punya orang Aceh. Dia baik kasih bulanan. Teman suami yang mencarikan karena kasihan pada kami. Dan bayar uang kontrakan yang pertama pun dibayarin teman suamiku dulu. Dan bantuin pindahan dari Bekasi ke Klender dekat dia. Nah, saat pindah temennya suami itu penasaran. Dia ngajak seorang kiai ke rumah kontrakan saya yang di Bekasi itu saat ngangkutin barang. Itu hari Jumat, hujan deras banget. Pokoknya sudah nggak mempedulikan kasur, barang-barang sebagian basah karena tanpa persiapan yang matang. Dipercaya atau tidak, saat pindahan tuh ya beresin barang ke mobil truk di dalam bawah tangga kayu itu terdengar suara-suara kayak ada orang yang nendangin pinggiran triplek kolong tangga sampai bleduk-bleduk, padahal nggak ada orang di kolong. Aneh tapi nyata itu. Karena Pak Kiai itu telepon yang punya rumah dan dia mengaku paman kami bahwa uang kontrakan keponakan kami mau diminta kembali. Si pemilik rumah marah dan murka.
Tapi Pak Kiai itu makin penasaran. Siapa dia, pemilik rumah, dan di mana rumahnya? Berbekal petunjuk ibu warung depan alamat rumah si ibu itu dikasih tahu. Dia di pinggir tol Jati Asih, di pinggir kebun dekat gudang rongsokan depan kuburan gede. Karena si ibu warung pernah ke situ waktu ngelayat suami si ibu itu meninggal. Setelah selesai mindahin barang, truk barang langsung ke Jakarta, dikawal teman suami yang beberapa orang dan langsung diturunin. Kami bersama dengan Pak Kiai itu dan satu teman suami langsung cari alamat si ibu, dan iya, ketemulah. Sungguh aneh. Saya juga, kok berani gitu ya si ibu cuma tinggal berdua, anaknya yang di rumah yang sama sekali gak ada tetangga, depannya persis kuburan gede. Lalu suami turun kasih kunci ditemenin Pak Kiai dan satu teman kerjanya. Terus Pak Kiai tanpa basa-basi menjelaskan kenapa dan apa tujuan Anda zolim sama keponakan saya, kata Pak Kiai. Awalnya si ibu itu ngeles nganggap suamiku gangguan jiwa. Tapi kami bilang, semua tetangga pada bilang kejadian yang sama juga dialami dengan pengontrak sebelumnya, seperti kami. Dan Pak Kiai itu bilang, ibu kalau nggak dikasih pelajaran, nanti terus zolim sama yang berikutnya. Dan muka si ibu itu udah mulai panik, buang-buang muka, gak mau lihat mata Pak Kiai. Cepat ibu mau kembalikan uang keponakan saya atau ibu akan menyesal, kata Pak Kiai. Terus ibu itu bilang, kalau tidak Anda mau apa? Pak Kiai itu bilang, saya kenal guru sesat Anda, berasal dari daerah situ kan? Sambil menyebutkan nama satu daerah di Jawa Timur. Dan saya hafal namanya siapa. Kalau dia tahu guru saya, dia nggak bakal banyak nego. Karena guru saya sudah menaklukkan dia yang sering membantu orang-orang yang mau berbuat zalim. Wajah si ibu itu kelihatan panik dan kaget. Mungkin kenapa ya, kok orang itu tahu seluk-beluknya? Akhirnya uang kami dipotong 1 juta dan dikembalikan 8 juta rupiah. Pak Kiai yang terima dan dilihat dulu uang-uang itu. Dan anehnya lagi, Pak Kiai itu mengembalikan separuh uang pecahan 100 ribuan untuk ditukar dan bilang, masih mau dolim? Cepat tukar. Si ibu balik ke kamar lagi dan ambil uang 50 ribuan. Dan saya sempat heran, kenapa Pak Kiai minta tukar uang yang merah-merah itu? Ya udahlah, saya nggak mau banyak nanya, nanti juga tahu. Akhirnya pulanglah kami dengan hati yang plong. Dan di jalan Pak Kiai cerita, itu uang tadi separohnya kertas-kertas biasa. Nanti sampai rumah mungkin kalian baru lihat dan nggak bakal minta balik karena takut. Untung saya bisa melihat, kata Pak Kiai. Astagfirullah. Dan sampailah kami di rumah kontrakan yang di Klender. Berasa plong hati saya. Dijalanilah hari-hari di kontrakan baru itu dengan biasa, tak ada kejanggalan. Hati saya bahagia, enak berada di kota Jakarta bersama anak dan suami. Setelah kejadian tersebut, dijalanilah hari-hari seperti biasa di rumah kontrakan yang baru di daerah Klender. Awal normal seperti biasa. 1,5 bulan berlalu dari kejadian itu, kami mulai terusik kembali. Berawal suami pulang kerja seperti biasa kisaran jam 7-an malam. Dia naik motor pulang karena emang kendaraan yang kami punya saat itu hanya motor. Tapi kadang sesekali bawa pulang mobil kantor. Dia pulang kehujanan, sampai rumah agak demam meriang masuk angin, dan minta dibuatkan air panas untuk mandi. Ke dapurlah saya untuk memasak air, karena emang badan suamiku basah kuyup. Setelah air mandi siap, dia dari teras langsung menuju belakang untuk mandi. Dan setelah selesai mandi, dihandukan setengah lari, langsung menuju ruang depan TV. Kontrakan kami petakan, ada 3 sekat ruangan, terdiri dari paling belakang dapur, plus kamar mandi. Lalu yang sekat tengah untuk kamar tidur, dan paling depan itu ruang TV dan depan lagi langsung teras. Saya kaget, apa-apaan, kataku. Bukannya pakai baju dulu sana malah langsung nyelonong ke depan. Dia mangap gak bisa ngomong. Itu katanya sambil nunjuk ke belakang, gak bisa ngomong dia. Saya tengoklah di dapur, ada apa? Gak lihat apapun saya. Lalu dia jawab sambil istighfar, nampaknya nyawanya sudah ngumpul. Terus saya ambilin baju ganti dan pakai baju. Lihat apa sih? Kataku. Saya ke belakang gak ada apapun.
Beberapa kali dia istighfar lagi. Ya Allah, kok ada sosok nenek-nenek mukanya rusak sebelah depan kamar mandi samping kulkas, kata suamiku. Allahu Akbar. Saya langsung merinding lagi. Ada apa lagi? Kata saya. Saat itu suamiku terlihat diam. Suruh makan aja sedikit, minum obat langsung tiduran. Dan tidur pun dia gak mau di ruang kamar, pengennya di ruang TV depan. Biasanya habis makan ngerokok, dan itu enggak. Dan tiduranlah kami, karena anak sudah tidur juga. Terus saya bilang, udah, gak usah mikir yang aneh-aneh, banyak zikir aja. Dia cuma ngangguk. Malam semakin larut, tak terasa kami terlelap. Kisaran jam 2 dini hari dia bangun, dan segera bangunin saya. Dia nanya, kamu kalau habis pipis keran air dimatiin dong. Itu kok ngalir aja sih dari tadi, katanya. Pas saya dengerin, kok iya ya? Keran kamar mandi kenapa ngalir sendiri? Perasaan saya nggak ke kamar mandi, nggak pipis. Lalu saya ke belakang dan nutup keran sambil mikir, kenapa keran air ngalir sendiri? Dan semenjak itu sudah nggak ada lagi pilihan apapun kecuali harus berani. Di depan suami saya tidak boleh menunjukkan kepanikan dan ketakutan. Buat suasana tenang. Tapi nampaknya suamiku pun sudah paham kejanggalan ini, tapi sudah tidak kelihatan panik. Dan saya bilang tidak ada manusia mati dimakan jurik, saking sudah jenuhnya menghadapi beginian. Hari-hari berikutnya penampakan-penampakan aneh sudah jarang. Tapi kali ini ada tuh sosok nenek yang mukanya rusak sebelah depan kamar mandi. Dan selalu suami yang kebetulan lihat, anakku tidak. Tapi semenjak itu kehidupan kami seolah dirundung banyak masalah. Suami sering sakit, gak bisa kerja, badan bentol-bentol, bengkak tiba-tiba. Dan itu semua hanya ke suami. Juga pernah kena tipu dan lain-lain. Pokoknya jadi ada banyak permasalahan di kerjaan dan gangguan kesehatan. Entah itu kebetulan atau bukan, dan kami pun sebisa mungkin hanya mempercayai sebuah takdir. Singkat cerita, suami saya sudah bisa lagi kerja seperti biasa. Dan biasanya seorang yang kerja di marketing mobil, dia lebih banyak ketemu orang di lapangan dari berbagai kalangan. Nah, dia tuh lagi jalan ke sebuah komplek pemukiman warga. Tapi rumahnya lumayan elit-elit, daerah dekat Taman Mini. Dan biasa ngobrol lah di sebuah grosir sembako yang cukup besar nawarin mobil. Yang nerima asistennya yang punya grosir itu. Terus dia bilang, nanti jam sekian Pak Haji pulang dari acara pengajian. Yang dimaksud itu pemilik grosir ya, Pak Haji itu. Suamiku nunggu berharap si Pak Haji mau beli mobil. Datanglah Pak Haji ke situ, lalu salaman. Setelah salaman, Pak Haji menggenggam erat tangan suamiku sambil lihat wajah suamiku lama banget, tapi gak bilang apapun. Dan ngobrol lah suamiku dan menawarkan mobil ke Pak Haji. Respon Pak Haji baik dan ramah. Kata Pak Haji nanti jika minat dihubungin kembali lewat asistennya ya. Bapak tinggalkan saja nomor handphonenya supaya asisten saya mudah nanti menghubungi Bapak. Lalu suamiku memberikan selembar kartu nama dia ke asisten Pak Haji. Dan suamiku langsung pulang. Selang 2 hari si asisten Pak Haji itu ngechat suamiku. Katanya Pak Haji mau ketemu. Bapak ditunggu ya di rumahnya, sambil memberikan alamat rumah Pak Haji. Dia bilang jangan ke toko. Suamiku semangat dan senang mau dapat orderan katanya. Gak lama dia ngacir dan izin ke saya mau ke daerah Taman Mini ketemu Pak Haji. Sampailah suamiku di rumah Pak Haji dan langsung dipersilahkan masuk. Sudah duduk, Pak Haji membuka pembicaraan. Begini Pak, maaf saya boleh tanya sesuatu, tapi bukan soal kerjaan ataupun soal tawaran mobil. Suamiku rada heran dan langsung jawab, iya Pak, boleh, kenapa ya? Lalu Pak Haji bertanya, kemarin pertama kali ketemu Bapak, Pak Haji sudah menangkap keanehan lihat wajahmu dan saat salaman. Tapi selama kita bicara, kemarin sebetulnya Pak Haji menangkap sesuatu hal negatif dari badan Bapak. Apa Bapak pernah punya musuh atau pernah didolimi orang? Pak Haji ternyata 2 hari kemarin itu mikir, dan hati kecil Bapak itu memerintah. Tolong orang itu, tolong dia. Makanya Pak Haji panggil ke sini. Suamiku kaget banget. Lalu diceritakan semua kejadian aneh dan mistik yang pernah kita alami. Sampai di rumah yang di Klender pun sekarang masih suka ada keanehan, tapi sudah gak sering. Dan lebih ke banyak problem dan masalah
juga jadi sering sakit. Pak Haji pun langsung paham dan bilang, beliau yang dulu pernah menzalimi Bapak belum puas dan dendam karena uang itu diminta kembali. Dan dia ingin membuat keluarga Bapak menderita, tidak punya rezeki, tidak lancar. Pekerjaan intinya supaya tidak lancar dan mau melihat keluarga Bapak terpuruk. Jika tidak ditangani akan membahayakan. Astagfirullah, kata suamiku. Apa dosa kami? Kami tidak pernah mengusik, apalagi merugikan orang. Yang dulu kami minta itu hak kami. Kenapa kami sudah bayar rumah setahun terus ditakut-takutin? Kata Pak Haji, tenang ya. Kamu harus puasa besok dan mau diobatin sama temennya Pak Haji bareng-bareng yang orang Sukabumi. Besok dia kesini sudah Pak Haji panggil. Karena menghadapi si ibu itu tidak bisa sendirian, harus bersatu. Begitu kira-kira kata Pak Haji. Dan suamiku disuruh pulang. Kalau bisa sebelum maghrib hari ini harus sudah di rumah ya. Suamiku langsung ngacir setengah ngebut pulang ke Klender. Sampai rumah dia cerita saya dan suami nangis. Lalu kami sholat sama-sama dan berdoa. Ya Allah, sadarkan orang yang berbuat dolim kepada kami. Kami tidak bakal dendam, yang penting sudah derita kami, ketakutan kami. Suasana tenang malam itu. Dan kami merasakan suasana betul-betul tenang, beda dari biasa. Setelah suami ketemu Pak Haji itu dan dibekali air yang sudah diberi doa, dan suruh kami semua meminumnya. Keesokan harinya, saya dan anak ikut suami ke rumah Pak Haji itu di daerah Taman Mini. Sesampai di sana, Pak Haji ngajak ke sebuah rumah temennya. Katanya temennya yang dari Sukabumi mau ngobatin suamiku di rumah keponakannya saja. Gak enak di rumah Pak Haji selalu banyak orang. Berangkatlah kita semua pakai mobil Pak Haji ke rumah keponakan teman Pak Haji. Nampak ada seorang santri sebaya suamiku. Orangnya belum tua. Dikira saya tuh seusia Pak Haji. Dan duduklah kami, lalu mereka ngobrol. Saya di teras depan ditemani istrinya, keponakan Pak Haji itu. Tapi saya masih bisa mendengar pembicaraan di dalam, karena teras dan ruang tamu sangat dekat. Kata teman Pak Haji yang terlihat tampilannya nyantri banget, dia nanya, "Hari ini puasa kan?" Suamiku jawab, "Iya, sesuai anjuran Pak Haji." "Nanti setelah buka habis maghrib, kita mulai ya, sama-sama ikhtiar dan doa kepada Allah. Karena ini kewajiban kita menolong sesama saudara kita yang didolimi oleh manusia lain." Setelah maghrib, suamiku pun buka puasa. Pak Haji sungguh baik banget, saya pun terharu. Alhamdulillah ya Allah, kataku. Dipertemukan orang baik, mau menolong. Mungkin ini jalannya. Pak Haji nyuruh sopirnya beli sate dan nasi untuk kita semua makan sama-sama. Setelah selesai makan, dimulailah proses doa. Saya duduk di pojokan sambil dekap anak saya. Untung anak saya ngerti, diam, tidak rewel. Lalu teman Pak Haji itu nanya, "Pak, apakah bersedia atau mau dibukakan mata batinnya oleh saya untuk menyaksikan ini semua?" Suamiku cuma ngangguk, dan suamiku cuma bilang, "Kang, tolong dibuat sadar saja kepada orang yang sudah menzalimi saya. Saya nggak mau dendam dan balas apapun." Si akang santri itu senyum. "Insya Allah kami akan bekerja sebaik mungkin." Lalu suamiku diusap kepala dan mukanya dan Pak Haji sama-sama berdoa. Dan kami pun yang ada di situ diminta baca-baca ayat Al-Quran semampu kami. Intinya jangan melamun dan jangan kosong pikiran. Serahkan semua kepada Allah. Mulailah mereka membaca-baca doa dzikir. Suasana kembali dirasa mencekam. Yang tadinya tenang menjadi rada horor. Tanpa diduga, ada suara brak-bruk itu di atas atap. Entah apa. Saya sampai menggigil ketakutan. Karena seumur hidup saya baru itu ngalami kejadian-kejadian model begitu. Lalu terdengar si akang itu bicara pakai bahasa Sunda. Yang kira-kira begini artinya, "Saudaraku, semua manusia diciptakan oleh Allah untuk saling menghargai, bukan mendolimi. Apa yang Anda cari, sehingga tega membuat manusia lain sengsara?" Si akang itu merem matanya, juga Pak Haji. Saya lihat mereka berkeringat. Lalu si akang itu kembali bicara. Nampaknya menjawab apa yang sudah pihak sana katakan. "Baiklah, jika Anda tidak mau sadar dan tidak mau menyudahi perilaku Anda kepada saudara kami akan bertindak sendiri." Mata mereka masih pada merem, tapi masih terus berzikir.
Dan sekali lagi di atap rumah itu terdengar brak-bruk. Makin kenceng saya ikutan zikir baca-baca apa yang saya bisa. Sungguh ketakutan yang luar biasa. Lebih 1 jam proses itu dilakukan. Dan di luar angin mendadak kenceng, terdengar pohon-pohon bergesekan. Lama-kelamaan mulai redup, tak terdengar lagi suaranya. Lalu si akang itu dan Pak Haji buka mata sambil usap muka dan mengucapkan, "Alhamdulillah." Lalu suamiku diusap mukanya dan ditiup kepalanya, suruh baca Al-Fatihah. Pas buka mata, suamiku ngos-ngosan, kayak habis jalan jauh. Lalu dikasih minum. Suasana sudah tenang. Untuk merilekskan suasana, si akang itu ngajak ngobrol. Lalu istri keponakannya menghidangkan teh panas. Nah, disitulah saya tahu apa yang terjadi. Karena suamiku membuka pembicaraan. "Baru ini," kata dia, "lihat semacam tarung itu tuh antara 2 guru dari aliran putih dan hitam. Tapi yang diajak traveling hanya mata batinnya." Suamiku sambil agak nyengir-nyengir kuda. Kata suamiku, gurunya si ibu itu tadi bertarung dengan si akang sampai terlempar dan muntah darah. Dan langsung minta ampun dan tidak akan membiarkan pengikutnya mengganggu suamiku lagi. Dan kata si akang itu, peliharaan si ibu yang punya kontrakan itu sudah dikarung-karungin dan dibuang di daerah Jampang. Ya Allah, ngeri. Kayak di cerita-cerita film namun nyata, ada. Dan dari situ saya percaya dan yakin jika semacam ilmu hitam, gendam, santet, dan lain-lain memang ada. Astagfirullah. Alhamdulillah semenjak itu hidup kami tenang. Hingga sekarang tidak ada hal-hal yang membuat nyali kami hampir putus. Cuma 6 bulan kami ngontrak di Klender dan pindah lagi ke Cikarang Selatan selama 6 bulan. Lalu kami pulang kampung ke daerah suami hingga sekarang. Nah, di balik kejadian itu, saya akan ceritakan sekarang juga ya biar tuntas. Apa kabar para tetangga rumah yang di Bekasi itu yang dulu kami tempati hanya kurang lebih 20 hari? Banyak pertanyaan, kenapa nggak ada yang beritahu? Memang awal cari rumah kami sangat terburu-buru. Karena musim hujan rumah kontrakan pertama bocor parah. Kami butuh pindah segera. Begitu nemu rumah kosong, kami langsung diberitahu nomor kontak sama tetangga rumah depan itu yang buka permak baju. Gak butuh waktu lama, sehari kami langsung pindah. Dan saya memang baru di situ, masih belum kenal dan jarang komunikasi dengan tetangga. Jadi minim informasi. Ternyata katanya siapa saja yang membocorkan atau menggibahi keadaan rumah itu yang suka tiba-tiba banyak juriknya. Nah, si pemberi info suka kontan langsung ditakut-takutin juga. Dan emang bukan hoax pemirsa. Pernah serombongan pemuda tukang tahu bulat yang mengontrak di seberang-sebelah sananya rumah itu memberikan info ke si calon pengontrak. Katanya, rumah itu mah jangan diisi, karena kalau tiba-tiba ada pengontrak suka jadi banyak setannya. Nah, gak butuh lama malamnya setan-setan itu datang ke si pemberi info, yakni rombongan pemuda yang tukang jualan tahu itu. Katanya, mereka lagi main catur di teras, tiba-tiba ada sosok hitam berdiri di atas toren air. Sampai mereka bubar masuk ke semua ke dalam rumah. Dan paginya pada heboh. Ada temennya yang pindah tidurnya, kan jadi di luar tuh. Dan satu lagi ke si ibu warung yang memberi info ke saya alamat rumah si ibu itu. Katanya, anak gadis si ibu warung jika laki-laki yang melihat wajahnya terlihat menyeramkan. Pas diobati lagi-lagi, yang didolimi pemilik rumah itu. Dan semenjak itu kabar rumah yang pernah saya sewa langsung ramai katanya jadi bahan gosip orang seperumahan situ. Setelah saya pindah, dan saya satu-satunya penyewa yang berani meminta uang sewa kembali. Yang lain gak ada, langsung cabut aja. Mungkin karena itu si pemilik rumah dendam ke keluarga kecil saya. Dan kabar ini pun saya dapat dari tetangga yang rumah pertama dulu, yang bocor-bocor itu. Mereka kasih tahu lewat chat. Karena sampai sekarang pun kami masih komunikasian sama bekas tetangga yang rumah pertama. Nah, setelah saya pulang untuk menetap di daerah suami, dan alhamdulillah sekarang sudah punya rumah sendiri, tidak udar-idar lagi menjadi kontraktor rumah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan suatu malam saya pernah dimimpiin sosok ibu-ibu. Di dalam mimpinya saya lagi jalan di sebuah taman. Tiba-tiba ada yang manggil dari belakang.
Pas saya nengok, ada sosok ibu-ibu yang memanggil dan melambaikan tangan, suruh saya berhenti. Tapi si ibu itu jalannya kayak menyeret-nyeret kaki sebelah kanannya. Tapi saya nggak pedulikan dan saya jalan makin jauh. Pas sadar, inget kok itu di dalam mimpi ya, kayak ketemu si ibu yang punya rumah dulu, yang banyak setannya. Padahal nggak pernah dibahas, nggak pernah diinget-inget. Sudah berlalu beberapa tahun juga. Lalu saya cerita ke suami dan mertua saya. Mungkin makna mimpi itu si ibu mau minta maaf atau apa, karena saya lihat wajah dia memelas. Dan kami pun sejak lama sudah memaafkan dan melupakannya. Yang penting kami sudah tidak diganggu itu, kami sudah anggap beres. Dan kami pun sampai saat ini tidak pernah tahu dan tidak cari tahu bagaimana kabar si ibu itu sekarang. Karena menurut kami tidak penting dan tidak harus tahu. Hikmah yang dapat dipetik dari pengalaman kami itu ya, berhati-hatilah terhadap orang yang tidak dikenal, bahkan sekalipun orang terdekat, karena kita tidak tahu isi hati dan niat mereka. Dan untuk siapa saja yang menyimak kisah ini, yang masih mengontrak rumah, berhati-hati dan lebih baik selidiki dulu. Minimal cari tahu dulu ya kalau mau ngontrak. Tempat yang akan kita sewa itu jangan sampai kejadian seperti ini dialami oleh yang lain. Tapi mudah-mudahan sih ya, di dunia ini tak ada lagi yang mencari rezeki dengan cara itu. Percayalah, sesuatu yang didapat dengan cara tidak wajar, apalagi mendolimi orang lain, suatu saat akan berbalik kepada si pelaku. Mulai kejadian itu saya kadang lebih banyak bersuudzon, tidak mudah percaya sama orang. Dalam artian lebih waspada ya, kepada orang yang tidak dikenal. Gak tahu kenapa selalu banyak pertimbangan jika mau melakukan sesuatu hal. Dan inilah pengalaman kami yang paling ekstrim yang betul-betul menguras emosi, hati dan perasaan saat menjadi kontraktor rumah. Kisah ini selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah di Fakta Sejarah. Dan terima kasih untuk Kak Pinky Rose karena sudah mengizinkan kisahnya untuk dibacakan di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.